Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrian, NPM 2408010500. Saya dari kelompok 2 Hukum Filsafat ingin mempresentasikan judul jurnal antara legalitas formal dan keadilan substantif, rekonstruksi ontologi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Saya akan membacakan abstrak berbahasa Inggris. Abstrak. Law enforcement in Indonesia continues to face a fundamental challenge arising from the dominance of formal legality, which tends to prioritize legal certainty over the realization of substantive justice. This condition reflects on ontological problem in understanding the nature of law, where law is more frequently perceived as a set of formally binding norms rather than as any instrument for achieving justice that lives and develops within society. Consequently, a gap emerges between the law as it ought to be, thus solemn, and the law as it is implemented in social reality, thus sane. This study aims to analyze the ontological crisis of law in Indonesia. Law enforcement examine the relationship between formal legality and substantive justice from the perspective of legal philosophy, and formulate a reconstruction of legal ontology that is more oriented toward humanitarian value and justice. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approach. The findings indicate that the dominance of legal positivism has caused law enforcement practice to focus primarily on formal legality, often neglect the dimension of substantive justice. Therefore, a reconstruction of legal ontology through a progressive legal approach is necessary, positioning law not merely as a means of ensuring legal certainty, but also as an instrument for realizing a more human and socially responsive justice. Bacaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Nama saya Rahmida Putri, NPM 24080010588. Di sini saya akan membacakan abstrak. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa dominasi legalitas formal yang cenderung lebih menegakkan kepastian hukum dibandingkan dengan pencapaian keadilan substansif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan ontologis dalam memahami hakikat hukum, di mana hukum lebih sering diposisikan sebagai seperangkat norma yang berlaku secara formal daripada sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, muncul kesenjangan antara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dengan realitas penerapan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis ontologi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, mengkaji hubungan antara legalitas formal dan keadilan substansif dalam perspektif filsafat hukum, serta merumuskan rekonstruksi ontologi hukum yang lebih berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi positivisme hukum telah menyebabkan praktik penegakan hukum lebih berorientasi pada aspek legalitas formal sebagai seringkali mengesampingkan dimensi keadilan substansif.
Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi ontologi hukum melalui pendekatan hukum progresif yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai sarana untuk menjamin kepastian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tata Naufal dengan NPM 2408 010263. Di sini saya akan membacakan bagian latar belakang. A. Latar belakang. Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam negara hukum, keberadaan hukum diharapkan mampu menjaga ketertiban sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Akan tetapi, perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa orientasi terhadap kepastian hukum seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan pencapaian keadilan yang bersifat substantif. Akibatnya, hukum cenderung dipahami secara sempit sebagai norma tertulis yang harus diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menurut karya tulis Hurairah dan Susanti 2022. Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari pengaruh positivisme hukum yang berkembang dalam sistem hukum modern. Positivisme hukum memandang bahwa validitas hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya dan bukan oleh nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pemikiran Hans Kelsen yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terpisah dari moral telah memberikan pengaruh besar terhadap paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada legalitas formal. Dalam praktiknya, paradigma tersebut memang mampu menciptakan kepastian hukum, tetapi penerapan yang terlalu kaku seringkali mengabaikan dimensi keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, menurut karya tulis Rahmatullah pada tahun 2022. Berbagai persoalan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Tidak sedikit putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang secara normatif memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap belum mencerminkan rasa keadilan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku secara dos solen dengan realitas pelaksanaannya yaitu das sein. Kesenjangan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai hakikat hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan legitimasi moralnya. Sementara itu, Sajib Toraharjo melalui gagasan hukum progresif menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan mekanistik, melainkan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, menurut karya tulis Al-Hafiz dan Yunanto pada tahun 2023. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan krisis ontologi hukum yang menyebabkan hukum lebih dipahami sebagai instrumen legalitas formal daripada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi ontologi hukum yang mampu menempatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proporsional, sehingga hukum dapat berfungsi secara lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagian berikutnya akan disampaikan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis dengan NPM 2408010632, dan di sini saya akan membacakan bagian urgensi penelitian. Perdebatan mengenai hubungan antara legalitas formal dan keadilan substantif merupakan salah satu persoalan mendasar dalam filsafat hukum yang hingga saat ini masih memiliki relevansi yang tinggi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Berbagai persoalan hukum yang muncul menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dibangun melalui pendekatan legalistik
belum selalu mampu menjawab tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, hukum seringkali dipandang sebagai instrumen yang sah secara formal, tetapi belum tentu dapat diterima secara sosial karena dianggap belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Secara teoritis, kajian mengenai rekonstruksi ontologi hukum menjadi penting karena sebagian besar pembahasan hukum masih didominasi oleh pendekatan normatif yang menempatkan hukum sebagai perangkat aturan yang berdiri sendiri dan terpisah dari dimensi moral. Padahal, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan merupakan salah satu problem filosofis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legalistik semata. Menurut Andang, dinamika hubungan antara keadilan dan kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum harus dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan aspek filosofis yang melatar belakanginya. Selain itu, perubahan sosial yang semakin cepat menuntut sistem hukum untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada legalitas formal berpotensi menimbulkan ketimpangan antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan paradigma hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada manusia. Dalam konteks ini, filsafat hukum memiliki peran penting untuk mengembalikan hukum pada hakikatnya sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Al-Farabi dan Romainur, urgensi penelitian ini juga didasarkan pada pentingnya penguatan konsep hukum progresif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari keberadaan hukum, sehingga aparat penegakan hukum tidak hanya bertugas menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum untuk berkembang secara lebih dinamis dan mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang terus mengalami perubahan, menurut Al-Hafiz dan Sunanto. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penilaian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan atau pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya mengenai hubungan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam perspektif ontologis hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam membangun paradigma penegakan hukum yang lebih humanis serta berorientasi pada keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih. Nama Nisa Amalia, NPM 2408010582. C. Rumusan masalah. Berbagai personal yang muncul dalam praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menghadapi tantangan pada aspek penerapan norma, tetapi juga pada cara memahami hakikat hukum itu sendiri. Dominasi legalitas formal yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum telah menyebabkan penegakan hukum lebih berorientasi pada kapasitas hukum, sementara dimensi keadilan substansif seringkali belum memperoleh perhatian yang proporsional. Akibatnya, hukum yang berlaku secara formal tidak selalu mampu menjawab tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut memperhatikan adanya kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan dengan realitas penerapan dalam kehidupan sosial. Rahmatullah 2022. Permasalahan tersebut semakin menarik untuk dikaji karena hukum pada dasarnya tidak hanya bertuju memberikan kepastian, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Menurut
Gustav Rothbroch. Ketiga, tujuan hukum tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan legitimasi moralnya. Puroiro dan Susanti 2002. Sementara itu, berkembangnya konsep hukum progresif menunjukkan bahwa hukum seharusnya tidak dipahami sebagai aturan yang bersifat kaku dan tertutup, melainkan sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi manusia. Al-Hafiz dan Yunanto 2023. Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada 3 permasalahan pokok, yaitu bagaimana krisis ontologi hukum dan penegakan hukum di Indonesia terjadi akibat dominasi legalitas formal, bagaimana hubungan antara legalitas formal dan keadilan substansif ditinjau dari perspektif filsafat hukum, sementara bagaimana rekonstruksi ontologi hukum dapat dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substansif di Indonesia. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Wulandari dengan NPM 2408010569. Dengan di sini saya akan membacakan bagian tujuan penulisan. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai personal ontologis dan melatar belakangi praktik penegakan hukum di Indonesia. Kajian ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai saran untuk menjamin kepastian hukum, tetapi untuk memiliki tujuan untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlakukan suatu pendapatan yang tidak hanya melihat hukum dari sudut pandang normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi filosofi yang mendasari keberadaan hukum itu sendiri, dari Afrianto et al. 2024. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara legalitas informal dan keadilan substansi dalam perspektif filsafat hukum. Kajian ini tersebut penting mengikat kecenderungan penegakan hukum yang terlalu menitik beratkan pada aspek legalitas formal berpotensi mengesampingkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Menurut Al-Farabi dan Rumainur 2023. Filsafat hukum memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk mewujudkan rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan suatu gagasan mengenai rekonstruksi ontologi hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia melalui pendekatan yang lebih humanis dan progresif. Pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo menempatkan manusia sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum, sehingga hukum tidak boleh dipahami secara sempit dan mekanistik, melainkan harus mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Al-Hafiz dan Yunanto 2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan pemikiran filsafat hukum, sekaligus menjadi bahan refleksi dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substansi. Dengan bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imanaila Sapitri dengan NPM 2408010551. Saya akan membacakan tentang kerangka teoritis. Untuk bagian A, ontologi hukum dalam perspektif filsafat hukum. Ontologi hukum merupakan kajian dalam filsafat hukum yang membahas hakikat dan tujuan keberadaan hukum.
Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hurairah dan Susanti 2022. Kajian ontologi hukum berkaitan dengan hubungan antara das solens dan das sein. Das solens menggambarkan hukum sebagai yang seharusnya, sedangkan das sein menunjukkan hukum sebagaimana yang terjadi dalam praktik. Perbedaan antara keduanya sering menimbulkan berbagai persoalan dalam penegakan hukum, menurut Andang 2022. Oleh karena itu, hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai norma tertulis. Hukum juga memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang harus diperhatikan agar mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat, menurut Hurairah dan Susanti 2022. Untuk bagian B, teori keadilan distributif dan keadilan substantif. Keadilan merupakan tujuan utama hukum. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan akibat adanya pelanggaran atau kerugian, menurut Hurairah dan Susanti 2022. Perkembangan pemikiran hukum melahirkan konsep keadilan substantif yang menekankan tercapainya keadilan yang nyata dalam masyarakat. Dalam konsep ini, hukum tidak hanya menekankan aspek formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, menurut Afrianto 2024. Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup hanya berpedoman pada aturan formal. Hukum juga harus mampu memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara lebih utuh, menurut Afrianto 2024. Untuk bagian C, positivisme hukum dan legalitas formal. Positivisme hukum memandang hukum sebagai sistem norma yang keberlakuannya ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Hans Kelsen melalui Pure Theory of Law menempatkan hukum sebagai sistem yang terpisah dari unsur moral dan politik, sehingga hukum dipahami berdasarkan struktur normatifnya, menurut Rahmatullah 2022. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum melalui prinsip legalitas formal. Setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan, menurut Rahmatullah 2022. Namun, apabila diterapkan secara berlebihan, positivisme hukum dapat melahirkan pendekatan yang terlalu formal dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, hukum lebih dipandang sebagai aturan tertulis daripada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik dengan NPM 24080100517. Dan di sini saya akan membacakan bagian kerangka teoritis bagian D dan E. D. Pemikiran Gustav Redbert tentang tujuan hukum. Gustav Redbert berpendapat bahwa hukum memiliki 3 tujuan hukum utama yang saling berkaitan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ditempatkan secara seimbang karena masing-masing memiliki fungsi penting dalam mewujudkan tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin ketertiban, sedangkan keadilan dan kemanfaatan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi manusia. Hurairah dan Susanti tahun 2022. Redbert menegaskan bahwa hukum yang berlaku secara formal tidak selalu identik dengan keadilan. Dalam keadaan tertentu, ketika hukum positif justru menghasilkan ketidakadilan yang sangat serius, maka nilai keadilan harus memperoleh prioritas dibanding kepastian hukum semata. Gagasan tersebut dikenal sebagai formula Redbert yang menempatkan keadilan sebagai unsur dalam keberadaan hukum. Afrianto et al. Tahun 2024. Pemikiran Gustav Redbert memiliki relevansi yang kuat dalam penegakan hukum di Indonesia karena memberikan dasar filosofis bahwa hukum tidak boleh hanya berorientasi pada legalitas formal dan sebaliknya. Hukum harus
mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Hukum progresif Sajipto Raharjo sebagai paradigma penegakan hukum berkeadilan. Konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Sarjipto Raharjo muncul sebagai kritik terhadap paradigma hukum yang terlalu formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum semesta. Menurut Sajipto Raharjo, hukum pada dasarnya diciptakan untuk manusia sehingga keberadaannya harus diarahkan untuk melayani kepentingan manusia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan tertutup terhadap perubahan sosial. Al-Hafiz dan Yunanto tahun 2023. Hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari keberadaan hukum. Dalam paradigma ini, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan yang nyata. Hurairoh dan Susanti tahun 2022. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum progresif dapat menjadi landasan untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini sekaligus menjadi dasar bagi upaya rekonstruksi ontologi hukum agar hukum tidak hanya dipahami sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Intan Novitasari Nurrahma, NPM 2408010491. Di sini saya akan membacakan bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai konsep yang berkembang dalam filsafat hukum. Penelitian ini berfungsi pada kajian mengenai hubungan antara legalitas formal dan keadilan substantif, serta rekonstruksi ontologi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum, konsep filsafat hukum, serta fenomena penegakan hukum yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penerapannya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang teliti. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Kutbi, NPM saya 2408010912. Di sini saya akan membacakan bagian pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama itu bagian A, krisis ontologi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang berkaitan dengan cara memandang hakikat hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, hukum lebih sering dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus diterapkan secara formal. Akibatnya, kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terlalu berorientasi pada aspek formal berpotensi mengabaikan tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kuatnya pengaruh positivisme hukum turut memperkuat kondisi tersebut. Penegakan hukum lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan tertulis daripada tujuan hukum yang sesungguhnya.
Akibatnya, hukum yang berlaku secara formal belum tentu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan dan hukum yang terjadi dalam kenyataan. Oleh karena itu, hukum perlu dipahami secara lebih luas dan tidak hanya terbatas pada aspek normatif. Hukum pada hakikatnya harus mampu melindungi manusia serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. B. Relasi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam perspektif filsafat hukum. Legalitas formal dan keadilan substantif merupakan dua unsur yang sama-sama penting dalam sistem hukum. Legalitas formal menekankan penerapan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan keadilan substantif lebih menitik beratkan pada tercapainya keadilan yang nyata dalam masyarakat. Dalam praktiknya, putusan yang sah secara hukum belum tentu selalu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menurut perspektif filsafat hukum, tujuan hukum tidak hanya menciptakan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Tujuan tersebut harus ditempatkan secara seimbang dalam hukum agar tidak kehilangan nilai moralnya. Dengan demikian, legalitas formal dan keadilan substantif seharusnya tidak dipertentangkan kepastian hukum, tetapi diperlukan untuk ketertiban, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan agar tujuan hukum dapat tercapai secara menyeluruh. Bagian terakhir, C. Kesenjangan antara hukum dan praktik penegakan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia masih ditemukan perbedaan antara hukum sebagaimana yang seharusnya berlaku dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan. Berbagai peraturan telah dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam praktiknya tujuan tersebut belum selalu dapat diwujudkan secara optimal. Kondisi ini mewujudkan adanya kesenjangan antara dasolan dan dasain. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendekatan yang terlalu formalistik, rendahnya integritas penegakan hukum, serta kurangnya perhatian terhadap rasa keadilan masyarakat. Akibatnya hukum yang secara normatif telah memenuhi syarat belum tentu mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya. Keadaan ini juga dapat menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan. Hukum yang efektif adalah hukum yang mampu menghubungkan antara norma hukum dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan nyata. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus lebih berorientasi pada keadilan substantif. Bagian berikutnya akan disampaikan lagi oleh teman saya. Nama saya Rifki Ali Rahmini, NPM 240 80 10 581. Saya ingin melanjutkan pembacaan bagian pembahasan kritik terhadap dominasi positisme hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Positisme hukum memiliki kontribusi yang besar dalam membangun kepastian hukum melalui penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penerapan paradigma tersebut secara berlebihan telah melahirkan kecenderungan formalistik yang membuat hukum dipahami secara sempit sebagai sekedar kumpulan aturan yang harus diterapkan tanpa mempertimbangkan dimensi moral maupun nilai kemanusiaan. Akibatnya hukum berpotensi kehilangan fungsi sosialnya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Rahmatullah 2022. Berbagai kritik terhadap dominasi positisme hukum muncul karena pendekatan tersebut dinilai kurang mampu menjawab persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pemisahan antara hukum dan moral menyebabkan proses penegakan hukum lebih berfokus pada aspek kepastian hukum dibandingkan dengan pencapaian keadilan substansif.
Padahal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebab keberadaan hukum ditunjuk untuk melayani kepentingan manusia, bukan sekedar mempertahankan keberlakuan norma sementara. Al-Hafiz dan Yunanto 2023. Dalam konteks Indonesia, kritik terhadap positisme hukum tidak dimaksud untuk mengesampingkan pentingnya kepastian hukum. Sebaliknya, bersama dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, dengan demikian diperlukan paradigma hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat, agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legalitas formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Bagian berikutnya, bagian E. Rekonstruksi ontologi hukum melalui pendekatan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan substantif. Rekonstruksi ontologi hukum menjadi penting untuk mengembalikan hukum pada tujuan dasarnya, untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak seharusnya dipahami hanya sebagai sistem norma yang bersifat formal, melainkan juga sebagai institusi yang mengandung dimensi moral dan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu diarahkan pada upaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pemikiran hukum progresif yang diperkenalkan oleh Sutipto Raharjo menawarkan suatu paradigma yang menempatkan manusia sebagai orientasi utama keberadaan hukum. Menurut konsep tersebut, hukum harus hadir untuk melayani manusia dan tidak boleh terjebak pada formalitas yang justru menghambat terwujudnya keadilan. Dalam perspektif ini, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga dituntut untuk memahami nilai-nilai keadilan yang hidup di perkembangan dalam masyarakat. Melalui pendekatan hukum progresif, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Redbook, dapat diwujudkan secara lebih profesional. Dengan demikian, rekonstruksi ontologi hukum tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki cara pandang terhadap hukum, tetapi juga untuk membangun paradigma penegak hukum yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Paradigma tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Bagian berikutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadela Kesha Putri Lesmana, NPM 2408010495. Saya akan membacakan bagian penutup. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam penegakan hukum di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan atau mekanisme pelaksanaannya, tetapi juga menyangkut cara memandang hakikat hukum itu sendiri. Dominasi legalitas formal yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme hukum telah menyebabkan kepastian hukum lebih diutamakan dibandingkan dengan keadilan substantif. Akibatnya masih terdapat kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan das solen dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung dalam masyarakat dasen. Dalam perspektif filsafat hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan. Legalitas formal tetap memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, tetapi penerapannya harus disertai dengan perhatian terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum tidak cukup dinilai dari keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari kemampuannya dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.
Berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu formalistik belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang terhadap hukum dengan menempatkan hukum sebagai institusi yang tidak hanya mengandung norma, tetapi juga nilai moral dan kemanusiaan. Dalam hal ini, hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo dapat menjadi alternatif untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, rekonstruksi ontologi hukum perlu dilakukan guna membangun sistem penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Aparat penegakan hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas formal, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, penguatan kajian filsafat hukum dan pengembangan paradigma hukum yang lebih progresif perlu terus dilakukan agar sistem hukum Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Melalui upaya tersebut, penegakan hukum di Indonesia diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif sebagai tujuan utama dari keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.